Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut materi kita tentang di bab 2 tentang persamaan akuntansi dan laporan keuangan. Pernah Ibu jelaskan sebelumnya terkait dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, yang mana persamaan aset ini merupakan harta, ya, aktiva atau harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau entitas, yaitu yang berupa jadi aset ini terdiri dari berbagai macam, ya, harta ini terdiri dari berbagai macam. Ada kas ini sebentuk uang pencatatan untuk uang masuk dan uang keluar. Jadi apapun yang berhubungan dengan uang masuk keluar suatu perusahaan maka dicatat di dalam kas, apapun jenis transaksi yang mendampingi kas tersebut. Lalu selanjutnya adalah ada piutang usaha. Nah, piutang usaha ini kebalikan dari liabilitas atau hutang. Kalau hutang, orang lain yang berhutang kepada, kalau hutang, kita yang berhutang kepada orang lain. Nah, piutang kebalikan, orang lain berhutang kepada kita. Misalkan nih, ada karyawan yang cash bond, maksudnya minjem dulu duit nanti dibayar ketika udah gajian, maka karyawan tersebut melakukan dicatat sebagai piutang oleh perusahaan. Pinjaman yang dilakukan oleh karyawan maka itu piutang. Jadi itu beda antara utang dan piutang. Ibu tekankan lagi, kalau utang kalau utang kita yang meminjam kepada orang lain, kalau piutang orang lain yang meminjam kepada kita, gitu. Lalu ada piutang wesel. Nah, piutang wesel ini biasanya berhubungan dengan bank. Lalu ada perlengkapan, ada biaya-biaya dibayar di muka. Nah, untuk biaya dibayar di muka ini akan lebih banyak Ibu jelaskan ketika kita masuk ke materi jurnal penyesuaian. Lalu ada peralatan. Nah, di sini sering bingung, ya, mahasiswa itu membedakan antara perlengkapan dan peralatan. Maka saya jelaskan, perlengkapan itu adalah suatu barang yang pemakaiannya kurang dari 1 tahun, yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya kalau kita di kelas ATK, pulpen, buku, spidol, nah itu termasuk perlengkapan. Kenapa mereka termasuk perlengkapan? Karena mereka jangka waktu pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Contohnya kayak pena. Pena kalau kalian sering nulis, itu paling lama itu 2 bulanan itu udah habis tintanya. Makanya barang-barang ATK yang cepat habis, yang cepat sering ganti, itu disebut dengan perlengkapan. Nah, sedangkan peralatan, kalau peralatan ini kebalikannya. Peralatan ini yang umur ekonomisnya atau penggunaan atau pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Kalau di kelas itu contohnya kursi, meja, habis itu papan tulis. Nah, itu yang disebut dengan peralatan. Jadi jangan sampai ketukar lagi, membedakan atau tidak bisa membedakan antara perlengkapan dan peralatan. Lalu ada gedung, ada tanah, dan lain-lain. Nah, ini adalah aset, merupakan aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi banyak jenisnya untuk aset itu, ya, ada mulai dari kas, piutang usaha, piutang wesel, dan lain-lain. Nah, nanti aset di dalam neraca, di laporan keuangan neraca, itu ada 2 jenis. Ada aset lancar atau aktiva lancar namanya, ada aset tetap atau aktiva tetap. Ini akan kita pelajari di bab 3 nanti. Lalu next, selanjutnya adalah liabilitas atau kewajiban. Kewajiban atau hutang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar. Itu yang disebut dengan liabilitas atau kewajiban. Untuk liabilitas itu terdiri dari hutang usaha. Hutang usaha ini adalah hutang pinjaman yang kita lakukan untuk mengembangkan usaha kita. Ada hutang wesel, ini berhubungan dengan bank. Lalu ada pendapatan diterima di muka, ini sama biaya dibayar di muka, ini nanti akan lebih banyak dijelaskan di jurnal penyesuaian. Lalu ada hutang jangka panjang dan lain-lain. Liabilitas sama dengan aset, kalau di neraca itu ada utang lancar dan ada hutang pendek, ya, hutang jangka pendek. Next,
ekuitas ya, ekuitas atau disebut juga dengan modal atau owner equity atau modal pemilih adalah hak para pemilik perusahaan yang ditanamkan dalam perusahaan. Nah, diingat bahasanya di sini ditanamkan dalam perusahaan. Jadi modal yang dikeluarkan oleh suatu individu ataupun kelompok ataupun badan yang ditanamkan ke perusahaan tersebut yang gunanya untuk sebagai modal awal sehingga perusahaan tersebut dapat berkembang. Nah, untuk modal di sini, modal ini bukan hanya berupa uang. Ya, jadi bisa uang, bisa peralatan, bisa mesin, bisa kendaraan. Contohnya kalau buka mesin cuci otomatis kita sudah bermodalkan ada mesin cuci. Kalau kita pengen kayak Gojek, ada buka usaha ojek, ada modal motor. Kalau travel mobil, jasa rental, maka ada mobil. Nah, jadi modal di sini jangan terpaku hanya berupa uang modalnya. Selain uang bisa mesin, kendaraan, tanah, gedung, dan lain-lain. Nah, itu. Jadi itu penjelasan singkat Ibu terkait dengan aset, habis itu liabilitas dan ekuitas. Nah, untuk aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, ekuitas misalkan di aset ada nilainya 10 juta, maka liabilitas ditambah dengan ekuitas ini nilainya juga harus 10 juta. Ya, harus 10 juta juga. Karena ingat pencatatan di dalam akuntansi itu harus double entry. Ketika seperti ini nih. Ketika di sini 10, maka di sini akan muncul 10. Nah, itu disebut dengan double entry, double, 2 pencatatannya. Di sini dijelaskan, silakan buka yang poin B nih. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi dapat terjadi antara 2, harta dan harta, harta dan hutang, harta dan modal. Nggak ada yang dia harta saja, tidak ada. Ya, maka di sini nih, persamaan akuntansi merupakan konsep dasar pencatatan akuntansi sistem berpasangan atau double entry, yang mana setiap transaksi dicatat dalam 2 jalur akun yang saling berkaitan. Nah, untuk menyeimbangkan, untuk mengetahui keseimbangannya, kita bisa lihat dari rumus harta plus sama dengan hutang plus modal. Nah, nanti akan lebih kalian pahami maksud dari ini di contoh soal. Nanti akan Ibu jelaskan di video selanjutnya.